Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana sudah memberikan kami semua nikmat sehat, sehingga kami semua dapat berkumpul untuk menunaikan tugas kuliah, yaitu di mata kuliah Etika dan Profesi Bimbingan Konseling, yang mana kita akan mempresentasikan tentang organisasi profesi bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Ibu Sari Fitria MPD. Maka dari itu izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan kelompok kami. Ada Teh Ervina Rahma Agustina, ada Teh Halilatul Latifah, Teh Susanti Mulyani, dan saya sendiri Winda. Baik, adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu pertama ada pengertian ABKIN. Next Teh, slide-nya. Ada pengertian ABKIN, kemudian ada yang kedua sejarah ABKIN, yang ketiga keanggotaan ABKIN, yang keempat kegiatan ABKIN, yang kelima itu pertemuan ABKIN, yang keenam hak dan kewajiban anggota ABKIN, dan yang terakhir itu adalah sanksi dan hukum pelanggaran anggota ABKIN. Untuk pengertian ABKIN akan saya jelaskan. Gini ya, ABKIN ini singkatan dari kepanjangannya dari Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, yang mana ABKIN merupakan organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau yang disebut dengan konselor. Selanjutnya ada sejarah ABKIN. Nah, ABKIN ini sebelumnya itu diistilahkan dengan IPBI. IPBI itu adalah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, yang mana IPBI ini didirikan pada tanggal 17 Desember 75. Nah, berdasarkan konvensi bimbingan ke-1 ini adalah di Malang tepatnya ya. Nah, kemudian setelah hasil Kongres ke-9 IPBI di Bandar Lampung, nama IPBI ini dirubah menjadi ABKIN, yang mana ABKIN ini dilandasi oleh pemikiran bahwa bimbingan konseling ini harus tampil sebagai profesi yang mendapatkan pengakuan dan kepercayaan publik. Sehingga ABKIN ini dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Pancasila. Nah, jadi ABKIN sendiri ini terbentuknya atau disahkannya pada tahun 2021. Ini berlandaskan Pancasila ya. Oke, selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Nah, di sini ada tujuan. Tujuan ABKIN ini tentu aktif dalam upaya pembangunan sosial. Nah, di sini khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan juga menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis besar kebijakan pemerintah. Kemudian tujuan yang kedua itu ada mengembangkan serta memajukan BK. Nah, di sini BK ini sebagai ilmu atau profesi yang bermartabat dalam hal atau dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kemudian yang terakhir ini mempertingkatkan kesadaran kemampuan profesi konselor. Untuk apa tujuannya? Agar keberhasilan ini dapat diberdayagunakan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai konselor. Sehingga ini tujuannya untuk menghindari dari malprakteknya konselor gitu ya. Dengan tujuan tentu akan ada fungsi.
Nah, di sini fungsinya ini adalah sebagai wadah persatuan pembinaan, serta di sini usaha untuk keseluruhan pembangunan nasional. Nah, fungsinya ini tentu yaitu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tadi kan di sini sudah dijelaskan ya ada tiga tujuan. Nah, ini fungsinya itu yaitu selain wadah untuk persatuan, pembinaan dan juga pengembangan anggota, tentu memiliki upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan yang kedua ini adalah sebagai sarana pengukur aspirasi. Nah, di sini tentu profesi BK ini untuk mensukseskan pembangunan nasional karena tadi kan dari sejarahnya aja kan itu berdasarkan Pancasila. Nah, di sini juga sebagai wadah yang dimana profesi BK ini mengupayakan untuk mensukseskan pembangunan nasional. Jadi ini ruang lingkupnya sangat luas sekali. Dan yang terakhir, mohon maaf ya, ini sarana nih. Di sini itu tentunya menjadi sebuah sarana komunikasi sosial, di mana sosial ini tentu membutuhkan timbal balik antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah. Nah, kemudian ini sebagai eh, yang terakhir ini adalah sebagai wadah persatuan dan pembinaan anggota sesuai dengan tujuan organisasi yang tadi saya jelaskan bahwa fungsi dari hal ketiga ini tentunya ini mengupayakan atau mengusahakan untuk mensukseskan pembangunan nasional yang dimana ini ruang lingkupnya itu sangatlah luas sekali. Nah, itu mungkin tujuan dan fungsi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Halil tentang keanggotaan. Kepada Teh Halil, mangga Teh Halil. Baik, terima kasih Bu Winda. Sebelum ke keanggotaan, kita harus tahu dulu ya sifat ABGIN tuh kayak gimana. Komunitas ABGIN tuh memiliki sifat kayak gimana. Dalam ADART ABGIN pasal 4 dijelaskan bahwa ABGIN itu komunitas yang bersifat keilmuan, profesional, dan independen. Jadi ABGIN itu berdiri sendiri gitu, awalnya tanpa bantuan dari pemerintahan. Namun akhirnya bisa berkolaborasi seperti itu. Lalu ada keanggotaan ABGIN. Yang pertama, ada anggota biasa. Anggota biasa itu ada terbagi menjadi 3 sebenarnya. Pertama, seseorang memiliki ijazah BK, terus kerja juga di bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua, yaitu seseorang yang memiliki ijazah bimbingan konseling, tetapi tidak bekerja di bimbingan konseling sekolah, jadi di konseling yang lain. Tapi tetap konseling, tetap berkolaborasi tentang konseling. Dan yang ketiga, memiliki ijazah bimbingan konseling dan tidak bekerja di ranah bimbingan konseling di sekolah. Lalu yang kedua, ada anggota luar biasa. Anggota luar biasa ini dijelaskan dalam pasal 5 ADART-nya. Yang pertama, anggota luar biasa itu adalah salah satunya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang kedua, eh, orang-orang yang memiliki ijazah untuk menunjang ke-BK-an seperti yang berkolaborasi yang berdekatan dengan BK seperti ijazah psikologi, ijazah psikoterapi, hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki ijazah BK atau ke-BK-an namun sebagai guru pembimbing mungkin ya dan minimal 3 tahun ajaran. Jadi dia tuh tidak memiliki BK. Ijazah BK, tidak memiliki ijazah psikoterapi. Jadi tidak memiliki ijazah berhubungan dengan kebekaan, tapi dia sudah menjadi guru pembimbing minimal 3 tahun. Dan yang ketiga ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan ini dijelaskan dalam pasal 6. Yang pertama, anggota kehormatan tuh mereka yang karena keahliannya dan pekerjaannya mendukung perkembangan partisipasi kemajuan ABKIN. Nah, ada beberapa ada beberapa anggota. Itu yang pertama, ada Departemen Karya Ilmiah Publikasi. Ini berhubungan juga dengan BK ketika kemarin di komisi
Komisi 10 DPR, Departemen Karya Ilmiah ini sebagai membantu PB Apkin. Lalu ada Dewan Pakar, ada Komisi 10 DPR, dan IKI, Ikatan Konsuler Indonesia. Sebenarnya IKI itu masih di bawah naungan Apkin. Lalu yang kedua itu anggota kehormatan itu mereka yang karena minat dan kegiatannya berjasa terhadap perkembangan ilmu konseling. Salah satunya adalah komunitas-komunitas tentang kesehatan mental healthy. Banyak. Salah satunya yang paling terkenal adalah Social Connect ID. Di sana itu tentang konseling-konseling dijelasin dan beberapa kesehatan mental yang berhubungan untuk membantu penelitian dalam bimbingan konseling. Lalu ada prosedur menjadi anggota APKIN dijelaskan dalam pasal 7. Keanggotaan biasanya didasarkan pada anggota yang aktif. Nah, setiap 2 tahun aktif dan memperbaharui kartu anggotanya 2 tahun sekali di cabang setempat. Lalu keanggotaan luar biasa juga sama, harus aktif dan diaktifkan 2 tahun sekali. Untuk pengangkatan anggota kehormatan ditetapkan dengan surat keputusan pengurus APKIN. Dan yang terakhir adalah pengurus anggota APKIN dijelaskan dalam pasal 8 ADART bab 3. Pengurus cabang APKIN berkewajiban mencatat keanggotaan admin ke dalam daftar registrasi. Nah, jadi kalau sebagai pengurus APKIN tuh harus menuliskan gitu orang-orang yang registrasi ke anggota APKIN, ditulis juga tahunnya. Dan apabila suatu kabupaten atau kota belum terbentuk pengurus cabang APKIN, maka registrasi anggota dilakukan pada pengurus daerah. Oke, next teh. Nah, setelah keanggotaan ada kegiatan APKIN. Yang pertama, sebagai penelitian pengembangan ilmu teknologi dalam BK. Ya seperti kemarin misalnya ada kasus bullying, nah diteliti dan dikembangkan apa sih fungsi BK. Lalu ada peningkatan mutu dalam layanan BK. Ini juga sempat disinggung kemarin dalam rapat mengenai fungsi BK dan mutu BK apakah sangat berpengaruh gitu di sekolah sehingga tetap aja banyak kasus bullying. Nah, APKIN itu menjelaskan itu bahwa bisa meningkatkan mutu dalam layanan BK, menegakkan kode etik BK di Indonesia. Jadi setiap BK itu memiliki aturan, lalu pendidikan dan latihan keterampilan profesi BK. Jadi seorang guru BK itu dilatih untuk bisa melakukan konseling yang baik. Pengembangan dan pembinaan organisasi, maksudnya organisasi kebekaan, lalu pertemuan organisasi dan pertemuan ilmiah publikasi, pengabdian masyarakat. Nah, seperti yang tadi ada komunitas-komunitas itu dibina oleh APKIN agar konseling itu bisa langsung itu ke masyarakat, turun ke masyarakat. Dan yang terakhir, advokasi layanan profesi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Sama-sama Teh Halil. Jadi menarik juga ya mengenai APKIN yang mana APKIN ini memang harus keanggotaannya ini memang dibekali dengan keilmuan tentang BK kan ya. Dan juga ditunjang legalitas pendidikan BK-nya. Juga secara administratif itu keanggotaannya sangat jelas dan proseduran. Dan memang ya APKIN ini pelindung juga untuk guru BK sebetulnya ya. Oke, selanjutnya terima kasih ya Teh Halil atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan dari Teh Vina. Mangga kepada Teh Vina tentang pertemuan APKIN ya. Mangga. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Teh Winda. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan APKIN. Yang pertama itu ada kongres. Kongres ini adalah rapat organisasi pemegang kedaulatan organisasi tertinggi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus besar dalam 4 tahun sekali. Jadi kongres ini dilakukan oleh anggota APKIN selama 4 tahun sekali. Kongres ini dihadiri oleh pengurus besar, unsur dewan pembina, unsur dewan kode etik bimbingan konseling, dan unsur dewan akreditasi, sertifikasi, dan lisensi. Nah, apa aja sih yang dibahas dalam kongres ini oleh organisasi APKIN? Nah, komponen-komponen yang dibahas adalah yang pertama, menetapkan dan mengubah ADART APKIN. Dan yang kedua, menetapkan garis-garis besar program APKIN. Yang ketiga, menilai pertanggungjawaban pengurus besar.
Dan yang keempat, memilih, menetapkan, dan melantik pengurus besar APKIN yang baru. Dan yang terakhir, menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. Nah, jadi dalam Kongres APKIN ini sebenarnya Kongres ini merupakan pertemuan puncak yang dilakukan oleh APKIN. Di antaranya mereka mengurus ADART, menulis kebijakan ADART baru, memilih dan melantik ketua APKIN yang baru, seperti itu, pemimpin APKIN yang baru. Nah, jadi pemimpin APKIN ini akan diganti setelah 4 tahun sekali jabatan. Nah, yang kedua adalah kongres luar biasa. Nah, kongres luar biasa ini adalah kongres yang diadakan sewaktu-waktu berhubung keadaan dan bersifat luar biasa sebelum sampai waktu pelaksanaan kongres 4 tahunan. Kongres luar biasa biasanya mempunyai wewenang diselenggarakan dihadiri oleh peserta dan acara yang sama dengan kongres dengan ketentuan. Yang pertama diadakan oleh pengurus besar atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus daerah yang ada. Dan yang kedua, pihak mengundang kongres luar biasa wajib memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya kongres luar biasa itu. Jadi, kongres ini diadakan sewaktu-waktu sebelum kongres puncak 4 tahunan itu dimulai. Dan sekurang-kurangnya itu atas dasar permintaan dari pengurus daerah, sekecil-kecilnya itu 2/3 dari pengurus daerah. Dan kongres luar biasa ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus-pengurus APKIN. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah konvensi nasional. Nah, konvensi nasional ini adalah pertemuan organisasi yang bersifat keilmuan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus besar paling sedikit 2 tahun sekali. Jadi, Kongres Nasional ini harus diadakan minimal 2 tahun sekali yang sifatnya itu keilmuan. Konvensi nasional ini membahas tentang masalah-masalah keilmuan dan teknologi di bidang kependidikan pada umumnya, serta bidang bimbingan dan konseling, serta penyelenggaraan di lapangan pada khususnya. Konvensi nasional dihadiri oleh anggota APKIN yang telah memenuhi kewajiban dan dengan rekomendasi dari pengurus daerah masing-masing. Jadi karena sifatnya ini keilmuan, maka yang dibahas adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keilmuan konseling dan juga teknologi-teknologi yang ada pada penyelenggaraan kependidikan. Dan untuk konvensi nasional itu dihadiri oleh orang-orang yang memiliki sertifikasi dan tidak hanya memiliki sertifikasi, tapi juga direkomendasikan dengan pengurus daerah APKIN. Seperti itu. Dan yang keempat adalah rapat kerja nasional. Nah, rapat kerja nasional ini merupakan rapat organisasi yang diadakan oleh pengurus besar paling sedikit 2 tahun, paling sedikit 2 kali dalam setahun. Paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Jadi untuk rapat kerja nasional ini tidak diagendakannya itu ya paling tidak sekali dalam 2 tahun. Nah, rapat kerja nasional bertugas menjabarkan garis-garis besar program nasional hasil Kongres Nasional ke dalam rencana program kerja pengurus besar dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaannya serta menetapkan pola pelaksanaan selanjutnya. Nah, rapat kerja nasional ini dihadiri oleh pengurus besar, ketua, sekretaris, bendahara, pengurus daerah, ketua, sekretaris, dan bendahara divisi tingkat pusat, dan ketua, sekretaris, anggota Dewan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia tingkat pusat. Dan yang terakhir dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Akreditasi, Sertifikasi, dan Lisensi.
Nah, yang kelima adalah konferensi daerah. Nah, konferensi daerah ini merupakan organisasi pemegang kekuasaan eh, tertinggi di tingkat provinsi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus daerah setiap 4 tahun sekali. Jadi sama kayak kongres ya, jadi konferensi ini itu diadakan 4 tahun sekali. Nah, untuk konferensi daerah ini dihadiri oleh unsur pengurus besar, pengurus daerah, ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pembina tingkat provinsi, ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Kode Etik tingkat provinsi, unsur pengurus cabang, unsur-unsur divisi tingkat provinsi, dan keanggotaan APKIN. Sebentar. Oke, selanjutnya adalah rapat kerja daerah. Rapat kerja daerah merupakan rapat organisasi yang diadakan oleh pengurus daerah paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Rapat kerja daerah bertugas menjabarkan garis-garis besar program daerah, hasil konferensi daerah ke dalam rencana program kerja pengurus daerah, dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaannya serta menetapkan pola pelaksanaan selanjutnya. Rapat kerja daerah dihadiri oleh pengurus daerah, ketua dan sekretaris Dewan Pembina tingkat provinsi, ketua dan sekretaris Dewan Kode Etik tingkat provinsi, dan ketua dan sekretaris masing-masing pengurus cabang, dan yang terakhir ketua dan sekretaris divisi tingkat provinsi. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh adalah konferensi cabang. Nah, konferensi cabang ini adalah rapat organisasi pemegang kekuasaan organisasi tertinggi di tingkat kabupaten atau kota yang diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus cabang setiap 4 tahun sekali. Konferensi cabang dihadiri oleh unsur-unsur pengurus daerah, pengurus cabang, anggota APKIN di tingkat cabang, dan unsur Dewan Pembina tingkat cabang. Dalam konferensi cabang, itu ada wewenangnya untuk menetapkan garis-garis besar cabang, menilai pertanggungjawaban pengurus cabang, memilih dan menetapkan dan melantik pengurus cabang, dan membahas tentang laporan pertanggungjawaban pengurus cabang yang meliputi pelaksanaan program organisasi selama 1 periode dan pemilihan dan menetapkan pelantikan pengurus cabang yang baru. Dan yang terakhir adalah rapat kerja cabang. Rapat kerja cabang ini merupakan rapat organisasi yang diadakan oleh pengurus cabang paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Rapat kerja cabang bertugas menjabarkan garis-garis besar program kerja pengurus cabang dan pelaksanaannya, serta menetapkan pola pelaksanaan selanjutnya. Rapat kerja cabang dihadiri oleh pengurus cabang. Nah, selanjutnya adalah prosedur menjadi anggota APKIN. Oke, prosedur menjadi anggota APKIN itu yang pertama adalah keanggotaan biasanya didasarkan pada keanggotaan yang aktif. Artinya, setiap anggota diharuskan mendaftarkan diri dan memperbarui keanggotaannya setiap 2 tahun pada pengurus cabang setempat. Dan yang kedua adalah keanggotaan luar biasa disasarkan pada keanggotaan yang aktif. Artinya, setiap anggota diharuskan mendaftarkan diri dan memperbarui keanggotaannya setiap 2 tahun pada pengurus cabang setempat dan divisi APKIN. Dan yang ketiga adalah pengangkatan anggota kehormatan ditetapkan dengan surat keputusan pengurus besar APKIN. Dan keempat, pengurus cabang APKIN berkewajiban mencatat keanggotaan APKIN ke dalam daftar registrasi anggota dengan mencantumkan kode provinsi dan tahun. Dan yang terakhir, apabila dalam satu kabupaten atau kota belum terbentuk pengurus cabang APKIN, maka registrasi dilakukan pada pengurus daerah. Dan yang selanjutnya adalah kewajiban anggota APKIN. Nah, anggota APKIN itu memiliki kewajiban
untuk menjunjung tinggi kode etik bimbingan dan konseling Indonesia, dan yang kedua menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, APKIN, serta peraturan ketentuan organisasi lainnya. Dan yang ketiga melaksanakan disiplin organisasi, dan selanjutnya memelihara dan menjaga nama baik dan kehormatan organisasi, dan yang selanjutnya melaksanakan program, tugas, dan misi organisasi, dan yang terakhir membayar iuran anggota. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Sama-sama Teh Vina. Makasih juga atas pemaparannya dan saya simpulkan ya bahwa APKIN ini memang organisasi besar ya. Maka untuk pertemuannya pun memang penting dan juga selalu diagendakan ya. Dan periodenya itu selama 4 tahun sekali ya untuk keanggotaannya. Baik, selanjutnya ada, mohon maaf sebentar. Oke, selanjutnya ini ada hak anggota APKIN. Hak anggota APKIN ini akan dijelaskan oleh Teh Susanti kepada Teh Susanti. Mangga untuk waktunya. Persilakan Ya, Teh. terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang hak anggota APKIN. Hak anggota APKIN itu diantaranya yang pertama adalah hak pilih dan memilih. Nah, pastinya hak pilih dan memilih ini berkaitan dengan apa namanya keanggotaan ya, atau misalkan untuk pemilihan ketua. Kemudian yang kedua itu adalah hak suara, yang ketiga adalah hak berbicara, yang keempat adalah hak pembelaan. Nah, untuk hak pembelaan di sini, itu biasanya dilakukan oleh anggota APKIN ketika, sudah ada, apa namanya, panggilan untuk verifikasi ketika ada pengaduan dari klien ataupun dari pihak, pengaduan tentang anggota APKIN tertentu. Kemudian yang kelima itu ada hak memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Ya, selanjutnya Teh Arvina. Yang berikutnya itu adalah, sanksi. Nah, untuk sanksi ini akan diberikan kepada anggota APKIN, ini kepada anggota-anggota APKIN yang disinyalir, terlibat atau mendapatkan pengaduan. Nah, kemudian ini pun ada, sanksi-sanksi yang diberikan setelah, mendapatkan atau setelah melakukan verifikasi dengan, APKIN itu sendiri. Yang pertama itu adalah teguran secara lisan dan tertulis. Kedua, peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan keanggotaan APKIN. Yang keempat, pencabutan lisensi izin praktik mandiri. Yang kelima, apabila terkait permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan diserahkan kepada pihak berwajib. Nah, jelas ya, teman-teman, kalau misalkan ada pengaduan dari luar, kemudian, pengaduan tersebut itu sudah, mengarah kepada bau kriminalitas gitu, maka itu bukan APKIN lagi yang, apa namanya, melakukan, sanksi ataupun investigasinya, tapi itu akan diserahkan kepada pihak lain yaitu, pihak yang lebih berwajib. Kemudian yang berikutnya itu ada penerapan sanksi. Nah, penerapan sanksi di sini pun ada beberapa, apa namanya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Itu mulai yang pertama, adanya pengaduan atau informasi pelanggaran dari klien dan atau pihak lain. Yang kedua, disampaikannya pengaduan atau informasi terhadap, eee Maaf, disampaikannya pengaduan atau informasi tersebut kepada Dewan Kode Etik untuk diverifikasi. Nah, jadi ketika ada pengaduan dari luar, eee, Dewan Kode Etik itu tidak lantas serta-merta langsung mempercayai pengaduan klien tersebut, tapi di sini akan diadakannya verifikasi gitu ya. Nah, yang berikutnya, konselor yang bersangkutan akan dipanggil untuk verifikasi pengaduan atau informasi yang disampaikan klien atau pihak lain. Ya, selanjutnya Teh.
Apabila memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik Daerah, yang kemudian akan dikuatkan oleh pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau PB-ABKIN. Tapi apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh konselor cukup berat, Dewan Kode Etik Daerah akan melimpahkan penyelesaiannya kepada pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau PB-ABKIN. Tuh, ya selanjutnya Teh. Setelah tadi membahas, tentang, hak anggota, kemudian, sanksi dan penerapannya, di sini ABGIN pun mempunyai beberapa, divisi ya. Di antaranya Divisi Ikatan Pendidikan dan Supervisi Konseling atau yang disingkat menjadi IPSIKON. Kemudian yang kedua itu ada Divisi Ikatan Konseling Industri dan Organisasi atau yang disingkat menjadi IKIO. Yang ketiga itu Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah atau yang disingkat menjadi IBKS. Yang keempat, ada Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi atau yang disingkat menjadi IPKOPTI. Yang kelima itu ada Divisi Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau IIBKIN ya. Yang keenam itu ada Divisi Ikatan Konselor Indonesia atau, IKI. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan, hak anggota, sanksi, dan divisi pada ABKIN. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Ibu Winda sebagai moderator. Terima kasih, Ibu. Aduh, Ibu. Oke, terima kasih Tesan ya atas pemaparannya tadi cukup jelas. Jadi intinya peran ABKIN di sini ini tentu sebagai organisasi profesi BK yang perlu ditingkatkan untuk mengawal, menegakkan dan juga mengembangkan BK sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai profesi yang dipercayai oleh kebutuhan masyarakat ya. Jadi memang ABKIN di sini ini adalah wadah untuk mengawal tentang kebekaan, menegakkan juga mengembangkan dan tidak hanya itu tetapi untuk melindungi juga gitu kan ya untuk jadi apa namanya perlindungan di sebuah organisasi gitu, organisasi di dalam organisasi. Baik, teman-teman, terima kasih atas penjelasannya kepada Ibu dosen. Mohon koreksinya dari kelompok kami apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih juga kepada teman-teman ya, yang presentasi hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan barusan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kami dari tim penyaji. Untuk itu kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.